Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenalkan nama saya Vela Widya Asrila dengan NIM 2311513023. Saat ini akan menyelesaikan sebuah permasalahan eh, pada soal nomor 3, yaitu soal parkiran fakultas, di mana hanya menyediakan 47 tempat parkiran untuk motor, dan bagaimana solusi yang dapat saya selesaikan dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya itu, di sini saya mengambil solusinya itu perancangan sistem pemantauan kapasitas parkir otomatis berbasis logika MSI menggunakan Verilog DHL. Nah, untuk yang pertama kali kita lakukan itu tuh dapat kita lakukan pertama itu kan pertama identifikasi konseptualnya dulu, apa permasalahan dan lain-lain. Nah, untuk masalahnya ini kan yaitu di dalam kapasitas parkir di fakultasnya ini kan maksimal 37 kendaraan. Jadi lebih dari itu tidak mencukupi, sedangkan biasanya mahasiswa itu lebih dari 47 orang. Nah, sistem ini tuh bekerja dengan mendeteksi kendaraan pada dua jalur akses. Yang pertama itu akses keluar, dan kedua itu ada akses masuk, di mana setiap kendaraan masuk akan menambah hitungan dan kendaraan keluar akan mengurangi hitungannya. Nah, selanjutnya itu untuk eh, rangkaiannya itu tuh untuk memerlukan elemen penyimpanan data atau counter untuk mempertahankan nilai jumlah kendaraan saat ini yang bergantung pada inputnya itu sensor. Terus input outputnya itu sensor masuk untuk jalur masuk dan sensor keluar itu untuk jalan keluar. Outputnya itu ada dua set output 7 bit dan dua buah 7 segmen display, atau bisa puluhan persatuan untuk merepresentasikan 47. Terus ada internal, eh, yaitu kode binary kode desimal dari dua buah IC counter yang di cascade. Untuk tabel kebenarannya akan saya tampilkan di sini. Terus selanjutnya itu mungkin langsung ke identifikasi konseptualnya itu saya menggunakan eh, behavioral atau menjelaskan sistem menggunakan logika algoritma. Nah, selanjutnya itu mungkin langsung ke eksekusinya saja. Pertama itu bisa kita langsung membuat ini tuh tadi sudah saya buat, yaitu untuk programnya bisa dilihat langsung di VS Code. Nah, ini untuk parkiran TB, dan untuk ini untuk parkir Verilog biasa. Nah, sebelum ini kita dapat membuat seperti ini tuh dengan eh, men eh, bukan, add to project, terus new file, terus nanti ketikkan misalnya nama file, nanti ubah ke bagian Verilog. Nah, akan menampilkan parkir TB. Ini tuh tambahkan aja TB, dan parkirnya itu langsung titik F atau Verilog. Terus klik OK, maka akan tampil seperti ini. Terus eh, setelah itu untuk yang parkir parkir.v ini
dapat kita buat dengan menentukan yang pertama itu untuk input tiga titik dua nol temp sensor ini tuh yaitu menerima 4 jalur data dari sensor parkir yaitu yang tadi T0 sampai T3. Terus untuk output rec 1.20 biner internal ini digunakan untuk jalur data 2 bit yang menyimpan status parkir 00 sampai 11. Terus yang output rec FH, FM, dan FL ini itu sebagai jalur output menuju lampu indikator high, medium, dan low. Terus untuk yang always begin ini itu sebagai rangkaian yang bersifat kombinasional, sebagai perubahan nilai pada sensornya itu, outputnya itu juga akan berubah. Terus selanjutnya ada biner internal, terus ini tuh FH, FM, terus FL dari output ini, terus ada if temp sensor, di mana temp sensor ini tuh kan sebagai programnya itu mengcek terlebih dahulu sensor yang paling tinggi. Terus selanjutnya itu ada temp sensor 2, 1, 0. Ini tuh eh, sensor juga, cuman apa prioritasnya itu berbeda. Jadi langsung jika sensor paling tinggi itu aktif, maka misalnya sensor 3 ini aktif, maka sensor 210 ini pasti akan diabaikan karena logika prioritasnya itu yang paling tinggi yang didahulukan. Nah, untuk selanjutnya itu ada parkir TB. Saya memberi namanya itu parkir karena kan permasalahan di sini itu parkir. Nah, untuk selanjutnya itu ada di file parkir TB di mana ini tuh awalnya itu menjelaskan untuk parkir U. Itu untuk memanggil file utama itu parkir.v, di mana untuk parkir UUT ini itu digunakan untuk standar yang untuk memasukkan modul parkir.v ini ke parkir.tb atau ke dalam kotak pengujiannya. Terus untuk yang eh, temp sensor yang ini itu tuh digunakan sebagai memanggil modul utama parkir TB tadi. Terus untuk yang 4000 bukan 4B000 dan selanjutnya yang inisial bigain ini yang bagian sini itu tuh merupakan untuk berpikir bahwa sensor low-nya itu sedang aktif, di mana outputnya nanti itu angka 100 ini itu beranggapan sebagai waktu jeda agar model SIM punya ruang untuk menggambar garis atau gelombang secara horizontal. Nah, selanjutnya itu ada outputnya ini, bisa simulasi selesai. Stop itu stop di sini itu tuh digunakan sebagai untuk tesnya ini sudah selesai gitu. Jadi untuk men-stop program supaya selesai dijalankan. Nah, untuk yang selanjutnya itu setelah ini selesai, kita kembali ke model SIM. Nah, langsung di-compile saja. Compile all. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, setelah ininya itu berhasil atau tanda checklist, berarti kan tidak ada yang namanya oh, tidak ada yang namanya file. Jadi ini dua compile nol file. Nah, selanjutnya kita dapat mensimulasikan grafiknya atau pertama kita buka Word. Setelah itu ambil yang parkir.tb tadi, klik kanan, terus simulate.
Tunggu beberapa saat. Aduh. Nah, di sini tunggu. Nah, di sini kita klik kanan, terus add to, wave, terus signal in design. Ini, nah ini sudah masuk. Setelah itu, kita jalankan aja run all. Nah, sini tuh akan tampil yang tadi. Nah, ini tuh yang parkir TB tadi, filenya. Terus habis itu kita akan melihat wave-nya. Nah, ini tuh bisa diperbesar. Bisa kita jalan ke sini untuk melihatnya atau kita perbesar saja. Perkecil dan kelihatan oh, perubahannya. Nah, di sini sudah terlihat perubahan dari 0001 dari parkir TB parkir TB tadi. Terus dari waveformnya ini dapat kita melihat logika sistem parkirnya ini tuh dibutuhkan respon output terhadap variasi outputnya, variasi input secara real time. Terus kondisi awalnya itu kan ini bernilai 00, bernilai 00. Terus setelah itu ada terjadi indikatornya itu berada pada logika rendah, berarti kan nol semua itu rendah. Jadi semuanya itu masih logikanya itu rendah. Terus eh, begitu berubah ke nol ke satu ada 001 itu kan sistem itu merespon secara instan atau mengaktifkan FL tadi dan menghasilkan biner internal tuh 01. Terus ada juga fitur utama priority encoder itu dia itu input tumpang tindih jadi kan 0011 jadi atau 111. Nah, sehingga dia itu kayak belum sistem secara konsisten mengabaikan sensornya itu tingkat rendah kan tadi ada uh, lo istilah dengan sih, ada istilah tadi logika prioritas di mana sensor paling tinggi aktif itu maka sensor yang rendah itu akan diabaikan gitu. Jadi untuk yang jadi dia tuh mencari sensor yang tinggi gitu. Selebihnya itu diabaikan. Terus memprioritaskan sensor dengan indeks tinggi untuk mengaktifkan output FM atau FH tadi. Terus gelombang yang terjadi secara vertikal eh, karena pergeseran waktu itu membuktikan bahwa behavioral itu rangkaian kombinasi murni yang memiliki kecepatan respon instan. Sehingga untuk 47 kapasitas untuk parkiran ini itu akan lebih akurat atau memantaunya itu lebih akurat. Nah, setelah ini kan setelah tampil untuk tampilan di model SIM-nya ini, selanjutnya kita buka Quartus. Quartus. Nah, untuk Quartus ini kita bisa ambil ini dulu, terus ambil yang Verilog HDL file, klik OK. Selanjutnya itu kita ke Quartus dan kita ambil lagi yang
File baru saja lagi, yes. Terus dari log. Nah, ini kita save dulu di parkir saja. Save as. Kita jalankan. Nih, jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Sebentar, ini masih kompang. Kita tunggu beberapa saat. Terus kita ambil yang mana tadi ya? Kita jalankan. Terus nih RTL viewer, kita ambil RTL viewernya. Nah, itu tampilannya itu seperti ini. Gerbangnya itu, tampilan di kuartusnya itu seperti ini, di mana gambar di sini atau gerbang-gerbang dari parkir tadi itu tuh kita hasil dari RTL viewernya itu bahwa kode Verilog yang kita rancang tadi dapat diterjemahkan oleh Quartus seperti gambar yang ada di sini. Terus struktur rangkaian itu mengimplementasikan fungsi priority encoder dan decoder melalui multiplexer. Di mana input sensor sensor 3.0 tadi terus diproses yang ini temp sensor itu nanti diproses dari biner internal itu satu satu kosong terus pada kita anggap ini dulu bus 1.0 terus pada nanti kan dia kayak berjalan seperti bus di 1.0 dia itu biner internal. Terus habis itu eh, setelah itu nanti baru dia itu pergi ke yang namanya itu biner internal 1.1, 1.1, 1.0, 1.1 lagi. Terus nanti yang 1.1 ini ya kan logikanya 0, 1. Terus dia itu outputnya nanti pergi ke 1.1 lagi dan ini itu kan biner internal semuanya. Wait. Nah, sehingga outputnya ini tuh pindah ke bina internal lagi dengan 0.1 yang sama lagi. Terus nanti dari sensor, uh, tuh, waduh, dari sensor ini dapat dilihat kalau dapat dilihat dari time sensor ini akan outputnya itu ada binar internal itu 1.0. 1 sampai 6 di mana indikator outputnya itu berdasarkan FL, FM, FH sesuai dengan kondisi parkir yang terdeteksi tadi. Nah, outputnya itu FL, FH, FM, terus binder internalnya ini. Jadi responnya itu tuh real time. Jadi output FL, FM, FH ini tuh sesuai dengan parkir yang terdeteksi berapa slot atau eh, berapa motor yang bisa masuk lagi gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang solusi dari pendeteksi solusi dari parkir yang terlalu kecil pada parkiran fakultas. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.